Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika ya. Hari ini ceritanya saya habis unboxing ya, tapi belum kebongkar total. Ini kiriman dari Mas Ika Setiawan yang ada di Bandar Lampung ya, di Wai Halim. Ini orderan kedua kalinya ya kalau nggak salah. Beliau mengirimkan sebuah action kamera ya. Di sini ada tolong untuk dicek dan dibersihkan lensanya. Tak cek juga lensanya. Dan kameranya suruh bikin jack mic ya, karena mungkin mau kegiatan motovlog atau gimana, saya juga kurang tahu. Yang jelas kita cek dulu kondisi kameranya sebelum kita kerjakan. Sebenarnya ini tadi hampir nggak tak bikin video karena ya sering sekali ya buat video kayak gini, tapi karena ini punyanya orang, takut ada kendala di jalan, kita bikin video unboxing sajalah. Nah, ini kameranya, kemudian ini baterainya sudah lumayan kembung. Oke, nggak ada lagi. Kita coba lihat lensanya. Agak sedikit buram, tapi nggak banget ya. Mungkin ini bisa dipoles lah atau diganti, nanti kita tanyakan sama yang punya. Kita cek nyala dulu, warna hitam, tidak disertakan memori juga. Oke, kita nyalakan. Kok nggak nyala? Kok salah masang baterai? Oke, kita nyalakan. Nggak nyala. Oh, coba kita tekan wifi, starter. Tekan wifi sama power. Kita restart aja. Oke, kondisinya normal semua ya. Sebelum kita garap memang kita harus pastikan kameranya ini normal dulu, baru kita berani garap ya. Soalnya nanti takutnya ketika kerusakannya di jalan dan kita nggak bikin video unboxingnya, takutnya yang disalahkan dari pihak kitanya. Ya wes, ini kita matikan dan kita akan trondolin ya kameranya. Untuk yang teman-teman yang baru gabung di channel ini, yang belum tahu tentang modifikasi, teman-teman bisa kunjungi playlist ya. Cari aja playlist yang berkaitan dengan modifikasi atau action cam ya. Nanti di situ banyak sekali cara-cara modif. Kalau di video kali ini ya, karena saya sering modif, mungkin tidak saya jelaskan secara detail banget, cuman ya saya beri video tipis-tipis mengenai unboxing, terus pengerjaannya tipis-tipis, nggak penuh ya, nggak komplit gitu, nggak. Kalau pengen komplit ya lihat yang kompletnya di playlist ya, dicariin aja. Ya wes, ini tak bongkarin dulu casing-casingnya, kemudian ini cek yang biasa saya pakai, kita bongkari terlebih dahulu. Nah, ini dia sudah kita bongkari, kemudian waktunya kita untuk memasang jacknya ya. Nah, untuk mikrofon bawahnya teman-teman bisa melepasnya ya. Nah, lepasnya ya gini, pakai solder yang panas, misalkan yang panas. Kalau masih bawaan biasanya untuk dilepas itu susah. Oke, jika sudah terlepas mic internalnya, kita sisihkan. Ini kita sisihkan, ini jack, ini kabel yang kita akan pakai. Kemudian kita akan buat lubang di bagian sini. Teman-teman harus mengekat ya, atau membuang bagian sini nih. Nah, ini dibuang kayak gini ya, pakai tang kecil kayak gini, dibuang dan dibersihkan. Nah, nih dikat, dibuang, dibersihkan, biar nantinya jacknya bisa ditaruh di tempat situ ya. Kalau kira-kira susah, teman-teman harus punya alat bantu seperti ini. Nah,
ini alat bantu untuk mengangkat bagian-bagian yang nyempil-nyempil ya. Nah, harus terbuang, harus memang benar-benar bersih ya. Kemudian ini harus disogrok-sogrok kayak gini. Bekas plastiknya, dudukan mikrofon internalnya yang lama harus benar-benar kita bersihkan. Kalau kira-kira sudah benar-benar bersih, nah baru teman-teman bisa mencoblosnya ya pakai solder. Jika sudah terlihat lubang kecil, baru teman-teman siapkan gunting untuk merojoknya ya, atau memperbesar lubangnya ya. Nah, kayak gini, pelan-pelan aja, ini enggak bisa buru-buru karena ukurannya adalah jack ini. Setiap jack biasanya beda-beda walaupun ukurannya 3,5 mm. Oke, dirojok pelan-pelan sambil dikira-kira sudah masuk atau belum. Kalau belum ya teman-teman bisa merojoknya lebih besar lagi. Nah, gitu biasanya sih saya gitu. Kalau teman-teman gimana ngelubanginya? Kalau dulu saya pakai bor. Kalau pakai bor biasanya kelamaan. Kalau saya ngerojoknya kayak gini. Oke, ini sudah jadi lubangnya, tinggal dibersihkan bekas rojokannya dan siap ya. Ini tak rangkai dulu kabelnya sembari bersihin bekas rojokannya. Nah, ini dia lubangnya sudah kita buat dan hasilnya seperti ini. Sudah kita rapihkan. Kemudian kabelnya seperti ini. Ini tinggal kita pasangkan saja ke sini. Nah, posisinya kayak gini. Posisinya kayak gini dan teman-teman bisa mengaturnya sendiri. Ada banyak cara untuk mengaturnya dan metodenya pun berbeda-beda walaupun caranya sama. Yowis, tak presisikan, tak pasang press. Nanti kalau sudah teman-teman bisa lihat hasilnya dan uji cobanya seperti apa, suaranya bagus atau tidakkah, teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, ini dia sudah kita nyalakan, sudah tak beri memori. Jacknya seperti ini udah kepasang. Kemudian mas apa tadi, lupa aku, mas sopo tadi jenenge, Mas Ika Setiawan. Kita cobain ya mic internal dan mic eksternal ya. Dalam hitungan ketiga teman-teman akan mendengarkan suara dari action cam ini ya, mic internal dan mic eksternalnya. Untuk lensanya tak bersihin dulu. Lensanya agak gores dikit ya, ini minta diganti ya sebenarnya, atau dipoles juga bisa, tapi enggak diganti juga nggak apa-apa. Yuk, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, teman-teman sekalian, ini suaranya dari mic internal ya. Mic internal cek 1 2 3, belum pakai mic clip on yang saya punya ini, sudah buluk yang buat coba-coba. Cek 1 2 3 internal, kita colokkan mic eksternalnya. Nah, sekarang ini lagi pakai mic eksternal 1 2 3 4. Mas Ika ini mic internal ya. Ini mic internalnya seperti ini suaranya Mas Ika Setiawan. Cek 1 2 3, cek sound 1 2 3, mic internal mic eksternalnya 1 2 3 4, 1 2 3 4. Kita hentikan 3 2 1. Nah, buat teman-teman sekalian yang mau coba modif, silahkan modif. Kalau mau gunakan jasa kita bisa hubungin kontak yang ada di bawah deskripsi, atau bisa kontak via komentar di bawah dulu ya. Bisa tanya-tanya seputar kamera atau elektronik lainnya. Ya udah, gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian, dan wassalam. Bye.